warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Gunung Talang hari ini berkunjung ke kelompok tani Gurun Gadang Indah yang salah satu anggotanya memiliki usaha yaitu Pisang Saleh Hidayah yang saat ini sedang berkembang dengan pemasarannya sudah hampir ke seluruh Sumatera Barat dan salah satunya yaitu di Christine Hakim. Nawati ini berasal dari salah satu anggota kelompok Gurun Gadang Indah di bawah wilayah kerja Penyuluh Pertanian Nagari Jawi-Jawi dengan usaha Pisang Saleh. Kami punya usaha namanya Pisang Saleh Hidayah. Awal ilmunya kami dari Dinas Pertanian magang ke daerah Batu Sangkar yang namanya daerahnya Tapek Kata. Kami belajar di sana selama 3 hari, mulai dari awal proses penirisan, penjemuran, dan penggorengan. Untuk permodalan Pisang Saleh Hidayah ini yang telah kami geluti beberapa tahun yang lalu. Jadi tentang masalah modal itu berawal secara relatif saja. Yang pertama dulu kan dari kecil-kecilan. Awalnya pisang petani kita sendiri yang punya, kita coba bikin, kemudian dipasarkan, alhamdulillah diterima pasar. Kemudian untuk selanjutnya kami ini dalam hal untuk permodalan itu merupakan modal keluarga lah. Nah, masih bisa di dalam modal keluarga punya untung untuk berkelanjutan hanya itu yang diputar. Tapi tak terlepas dari itu pernah kami juga meminjam di BRI yang itu program pemerintah yang namanya KUR. Sekian persen itu kami pergunakan untuk membantu permodalan dalam usaha Pisang Saleh Hidayah ini. Ya baiklah, untuk berikutnya ini untuk pembelajaran kita bersama di rekan-rekan penyuluh yang hadir dan juga tentunya tuan rumah sebagai salah satu pengusaha wirausaha yang sudah berhasil ya Pak. Kita ingin menyampaikan sedikit tentang sandaran kebijakan pemerintah di Permentan 67 tahun 2016. Memang penyuluh pertanian harus punya upaya untuk mengarahkan bagaimana kelompok tani yang awalnya menjadi kelembagaan sosial berubah menjadi kelembagaan ekonomi. Nah, ini salah satu contohnya. Maka setidaknya ada 5 bagian yang menjadi arahan dari kebijakan itu. 1, pastikan setiap kelompok tani itu punya usaha bersama, atau kita biasa singkat dengan UB gitu ya. Jadi kalau ada kelompok tani yang nggak punya usaha bersama itu dimungkinkan akan sulit dia untuk berkonsolidasi, berkembang. Maka pastikan tuh setiap penyuluh memang punya dorongan untuk menjadikan di setiap kelompok itu punya usaha bersama, apapun usahanya. Nah, yang kedua, sampai kemudian dia sudah punya usaha bersama yang terus dijalankan bersama, maka diarahkan kemudian ke usaha tani komersial berbasis pasar. Jadi usaha bersama itu tujuannya dalam rangka untuk saling belajar berkelompok tadi, berkonsolidasi. Sampai kemudian berbincang berikutnya, oh ternyata pisang ini bisa dikomersialkan dan terbukti sudah ada hasilnya ya Pak ya. Nah, paling nggak 2 itu dulu tuh. Kita tanggapi dari pemaparan dari Mas Slamet tadi, yang anjurannya adalah sebaiknya kelompok tani mempunyai usaha bersama. Dan itu tantangan bagi kami sebagai penyuluh untuk membangkitkan kelompok ini punya usaha bersama. Seperti yang kita lihat di kelompok Gurun Gadang Indah ini sendiri, yang maju baru Ibu Rusnawati. Dari hadirnya Ibu Rusnawati sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Pisang Saleh ini, kita harapkan juga kelompok yang lain dan didukung oleh pendanaan kelompok seperti yang disampaikan oleh Bapak Slamet tadi, bisa hendaknya ini menjadi usaha bersama dari kelompok tani. Baiklah, jadi kita lanjutkan poin ketiga. Arahan pemerintah adalah
ketika kelompok tani sudah punya usaha bersama, kemudian diarahkan mengarah ke usaha tani komersial berbasis pasar. Yang ketiga ini adalah bagaimana kelompok tani diarahkan untuk mengakses informasi teknologi. Jadi usaha yang sudah dilakukan itu di backup, dikuatkan dengan informasi teknologi. Nah, ini salah satu contoh ya Pak ya. Jadi emang beliau memberikan alat pengolah yang sebenarnya sederhana, tapi ini bagaimanapun adalah unsur atau bagian dari teknologi sederhana. Kemudian yang keempat, bagaimana setelah itu penyuluh juga berusaha untuk mengarahkan kemitraan. Jadi kemitraan itu bagaimana agar petani dengan kelompok taninya punya jalinan hubungan. Misalnya ini bagaimana penyediaan stok bahan baku ya Bu ya, supaya pengolahannya tidak terganggu, maka beliau punya upaya untuk menjalin kemitraan dengan para petani pemilik bahan baku tadi ya, termasuk yang ujungnya adalah bagaimana agar hasil olahan yang sudah dimiliki ini diarahkan punya kemitraan pasar. Nah, disinilah nanti kemitraan itu hulu sampai hilirnya sudah terbentuk. Yang terakhir, bagaimana agar usaha tani ini kemudian terus berjalan, maka disinilah kelompok tani dan kita penyuluh juga punya arahan untuk bagaimana bisa menguat modalnya. Karena akan semakin banyak permintaan, tentu bahkan bakunya semakin banyak dibutuhkan, tenaga pengolahannya juga demikian, termasuk pengemasan bahkan pasar. Ini butuh penambahan modal, penguatan modal Pak. Ini teorinya. Jadi memang ini saya closing, jadi usaha itu memang jangan berpikir modal dulu sebenarnya, tapi berpikir usaha dulu. Usaha dulu dilakukan, dikuatkan dengan ilmu pengetahuan, kemitraan, sampai terakhir pengembangan yang disitulah dibutuhkan modal bagi kelompok taninya. Baiklah, dari kegiatan kita hari ini kita berkunjung ke Pisang Saleh Hidayah, kita dapat memberikan contoh kepada petani-petani atau pengusaha lainnya untuk meningkatkan ekonomi usaha. Kita tidak harus menjual hasil panen itu dalam bentuk mentah, jadi kita olah agar nilai ekonominya itu meningkat, seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok tani yang berada di Nagari Jauh-Jauh tadi.